Kemarin kita sudah membahas tentang contoh-contoh isim dalam posisi rofa, nasab, dan jar. Beberapa isim seperti kitabun menjadi kitaban, menjadi kitabin, atau alkitabu menjadi alkitaba, menjadi alkitabi. Madrasatun, madrasatan, madrasatin, al-madrasatu, al-madrasata, al-madrasati, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita dengan berikan contoh-contoh untuk fi'il. Kalau kemarin isim, sekarang contoh-contoh fi'il dalam posisi atau dalam kedudukan sebagai rofa, nasab, dan jazm. Ingat, kalau isim, i'rab yang ketiganya adalah jar. Tetapi kalau fi'il, i'rab yang ketiganya adalah jazm. I'rab yang mengenai isim ada 3, yakni rofa, nasab, dan jar. Itu 3 i'rab yang mengenai isim: rofa, nasab, dan jar. Kemarin sudah kita bahas lengkap dengan contoh-contohnya. Nah, adapun i'rab untuk fi'il juga ada 3, tetapi ada perbedaan pada i'rab yang ketiga. Yang pertama dan kedua sama, rofa, nasab. Tetapi yang ketiganya, kalau isim i'rabnya jar, nah, kalau fi'il i'rabnya adalah jazm. Ada 2 i'rab yang mengenai isim dan fi'il sekaligus, yakni rofa dan nasab, dan juga ada 1 i'rab yang mengenai isim saja atau mengenai fi'il saja. I'rab yang mengenai isim saja adalah jar, sedangkan i'rab yang mengenai fi'il saja adalah jazm. Nah, tentang isim kemarin sudah kita bahas contoh-contohnya dengan lengkap. Nah, sekarang kita akan berikan contoh-contoh untuk fi'il-fi'il ketika fi'il-fi'il itu berposisi atau berkedudukan sebagai rofa atau marfu, nasab atau mansub, dan jazm atau majzum. Marfu, mansub, majzum. Nah, apa ciri untuk i'rab rofa, nasab, dan jazm? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, untuk rofa, ciri utamanya atau tanda utamanya pada huruf terakhir adalah dhammah, sama dengan isim juga. Nasab juga sama, tandanya adalah fathah pada huruf terakhir, sama dengan isim. Nah, sedangkan jazm, jazm hanya untuk fi'il, tidak ada untuk isim. Nah, berbeda dengan jar. Kalau jar huruf terakhirnya berharokat kasroh, nah kalau jazm huruf terakhirnya berharokat sukun. Dan sukun ini hanya mengenai fi'il. Sedangkan isim, tidak ada isim yang huruf terakhirnya sukun. Karena isim hanya bisa kasroh, fathah, atau dhammah. Dan sukun hanya menjadi ciri untuk fi'il. Dan jangan lupa, seperti yang kita sudah pernah sampaikan kemarin, bahwa yang dimaksud dengan fi'il yang kita bahas kali ini tentang i'rab, maksudnya adalah fi'il mudhari'. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan berikan contoh beberapa fi'il yang posisinya atau i'rabnya sebagai rofa alias marfu, nasab alias mansub, dan jazm alias majzum. Saya akan tuliskan beberapa fi'il. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, misalkan kata yaktubu. Nah, yaktubu ini artinya menulis, dan yaktubu ini adalah sigot fi'il mudhari', fi'il yang bermakna sekarang atau yang akan datang. Cirinya bahwa ini adalah fi'il mudhari', di depannya ada ciri huruf mudhari' berupa ya. Nah, tentang ciri-ciri fi'il mudhari' nanti insyaallah kita akan bahas pada bahasan tentang tasrif atau ilmu shorof pada waktunya. Nah, silakan lihat, yaktubu ini adalah fi'il mudhari'. Cirinya di depannya ada huruf ya. Dan ya adalah salah satu ciri dari huruf mudhari', dan dia posisinya selalu ada di depan sebagai huruf yang pertama. Yaktubu fil mudhari'. Nah, perhatikan huruf terakhirnya. Yaktubu ini huruf terakhirnya huruf ba. Karena dia sebagai rofa, i'rabnya rofa alias marfu, maka huruf terakhirnya harus dhammah, sehingga menjadi yaktubu. Jadi ketika ditanya apa cirinya yaktubu ini i'rabnya rofa, maka jawabannya adalah
domah pada huruf terakhir, yaktubu. Nah sekarang coba ubah kata yaktubu ke i'rab nasab. Maka yaktubu menjadi, ingat cirinya nasab, harakat terakhirnya dipatahkan. Maka dari yaktubu menjadi yaktuba. Yaktuba. Cirinya patah huruf terakhirnya. Yaktuba. Dan perlu saya sampaikan, fi'il itu tidak ada yang bertanwin. Sehingga untuk fi'il mudhari tidak dikenal tanwin. Sehingga yaktubu tidak mungkin ada kata yaktubun. Yaktuba tidak mungkin ada yaktuban. Karena fi'il tidak ada satupun yang bertanwin. Tanwin hanya ciri untuk isim, tidak fi'il. Maka rofa'nya adalah yaktubu, nasabnya adalah yaktuba. Rofa'nya adalah yaktubu, nasabnya adalah yaktuba. Bagaimana dengan jazm? Nah, tinggal huruf terakhirnya disukunkan. Maka yaktuba menjadi yaktub. Yaktub. Huruf terakhirnya sukun. Yaktub. Gampang, tidak ada yang sulit. Yaktubu, yaktuba, yaktub. Contoh yang lain, misalkan kata yata'allamu. Yata'allamu artinya belajar. Perhatikan huruf terakhirnya, mu, doma. Berarti ini rofa. Sekarang nasabkan. Yata'allamu menjadi yata'allama. Katakan. Terus ketika majzum atau jazm, yata'allamu menjadi yata'allam. Yata'allam. Tuh, sukun. Yata'allamu, yata'allama, yata'allam. Mudah. Contoh yang lain misalnya, yastaghfiru. Ru, belakangnya doma. Berarti itu rofa. Coba ubah yastaghfiru ke nasab dan jazm. Yastaghfiru, yastaghfiru, yastaghfir. Mudah. Contoh yang lainnya, yadrusu. Yadrusu, yadrusa, yadrus. Contoh yang lainnya lagi, yasjudu. Yasjudu, yasjuda, yasjud, dan lain sebagainya. Sangat mudah. Nah baik, ini adalah contoh fi'il mudhari yang huruf mudhari'nya berupa ya, di depannya berupa huruf ya. Nah sekarang bagaimana kalau fi'il mudhari itu huruf pertamanya bukan huruf ya, tetapi huruf yang lainnya, seperti misalkan huruf na, huruf nun. Maka yaktubu menjadi naktubu. Bagaimana i'rab rafa, nasab dan jazmnya? Sama saja. Huruf depannya bebas, mungkin ya, mungkin na, mungkin ta, mungkin a. Huruf mudhari ada 4 macam, yakni a, ta, ya, na. Ada 4. Kalau tidak a, ta. Kalau tidak a sama ta, ya. Kalau tidak a, ta, dan ya, berarti na. Nah, ini huruf pertamanya adalah ya. Ketika huruf ya diganti menjadi na, maka menjadi naktubu. Kalau diawali oleh ta menjadi taktubu. Kalau diawali oleh a menjadi aktubu. Bagaimana ketika rofa, nasab dan jazmnya? Sama saja, tinggal perhatikan huruf terakhirnya. Naktubu, naktuba, naktub. Kalau huruf pertamanya pakai na, pakai nun. Kalau pakai ta, taktubu, taktuba, taktub. Kalau pakai a, aktubu, aktuba, aktub, dan seterusnya. Yastaghfiru, memohon ampunan. Yastaghfiru huruf pertamanya ya. Sekarang coba yastaghfiru diganti huruf pertamanya dengan na. Maka menjadi nastaghfiru. Nastaghfiru itu rofa. Ubah ke nasab dan jazm. Nastaghfiru, nastaghfiro, nastaghfir. Terus contoh yang lainnya, astaghfiru, pakai a depannya. Astaghfiru, astaghfiro, astaghfir. Ya, silakan sambil ikuti bareng-bareng. Kalau pakai ta, tastaghfiru, ubah ke sini dan ke sini. Tastaghfiru, tastaghfiro, tastaghfir, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, fi'il mudhari ketika berposisi sebagai rofa, huruf terakhirnya sama dengan isim doma.
Ketika nasab, fathah. Sama juga dengan isim. Namun ketika jazm, huruf terakhirnya sukun. Yaktubu, yaktuba, yaktub. Yastaghfiru, yastaghfiru, yastaghfir. Yata'allamu, yata'allama, yata'allam, dan seterusnya. Mudah saja. Nah, silakan teman-teman kalau menemukan fiil-fiil yang lain, fiil-fiil mudhari, baik yang sudah kita hafal maupun yang belum kita hafal, mungkin kita bisa lihat di Al-Quran atau di hadis atau yang lain-lainnya. Kalau kita menemukan fiil-fiil mudhari, silakan latih untuk mengubah mereka semua dari rofa ke nasab ke jazm, berbagai macam i'rab ini, 3 macam, untuk media latihan kita agar semakin lancar. Begitu juga untuk isim-isim. Kemarin sudah kita pelajari i'rab untuk isim dengan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita belajar contoh-contoh fiil. Nah, silakan kita berlatih sebanyak mungkin untuk mengubah isim dan fiil ke berbagai macam i'rab yang berbeda sesuai masing-masing. Kalau isim i'rabnya ada 3, rofa, nasab, jar. Kalau fiil i'rabnya juga ada 3, rofa, nasab, dan jazm. Silakan kalau kita menemukan kata-kata yang lainnya, baik isim maupun fiil mudhari, silakan berlatih mengubah mereka semua ke 3 jenis i'rab ini. Rofa, nasab, jar untuk isim, rofa, nasab, jazm untuk fiil. Seperti itu. Nah, tetapi barangkali ada pertanyaan. Ini kan fiil ini sama, yaktubu, yaktuba, yaktub ini tiga-tiganya sama-sama fiil mudhari. Kata-katanya sama-sama yaktub, yaktub, yaktub. Perbedaannya hanya harokat terakhirnya saja. Ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang sukun. Begitupun isim, ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasrah. Nah, pertanyaannya, kapan sebuah fiil atau sebuah isim i'rabnya rofa, nasab, atau jar, atau jazm? Apa yang menjadi penyebab sebuah isim atau sebuah fiil i'rabnya berubah dari rofa menjadi nasab, menjadi jazm, atau menjadi jar? Nah, tentang hal ini insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut pada materi-materi berikutnya. Yang jelas tentu saja sebuah kata berubah dari rofa menjadi nasab, menjadi jazm, atau menjadi jar, itu tentu saja ada alasannya. Yang harus kita ketahui adalah setiap kedudukannya berubah, setiap i'rabnya berubah, maka harokat terakhir dari isim atau fiil itu juga mengalami perubahan. Nah, tentang mengapa isim atau fiil itu berubah dari satu i'rab ke i'rab yang lain, dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain, insya Allah nanti akan kita pelajari pada bahasan-bahasan berikutnya. Nah, demikianlah beberapa contoh kata, baik isim maupun fiil, ketika keduanya memiliki i'rab yang berbeda. Isim i'rabnya adalah rofa, nasab, dan jar, dan fiil i'rabnya adalah rofa, nasab, dan jazm. Ciri rofa dhamma, ciri nasab fathah, ciri jar kasroh, dan ciri jazm sukun. Ingat, 3 i'rab untuk isim, rofa, nasab, jar, dan ingat juga 3 i'rab untuk fiil, rofa, nasab, dan jazm. Demikian pelajaran kita kali ini. Semangat belajar, terus belajar, dan kataballahu lakumun najah.